Ustadz, Bapak, Ibu, para jamaah Masjid Ar-Rahman yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai ta'lim kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رسما من الديم يا رب بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, terus diberikan oleh Allah keberkahan dalam nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di pengajian, segala dosa dan kesalahan oleh Allah diampunkan. Segala kesusahan semoga oleh Allah dimudahkan. Semoga segala hajat-hajat oleh Allah dikabulkan. Semoga segala bentuk penyakit yang ada dalam diri kita oleh Allah segera disembuhkan. Juga untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, guru-guru kita yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya hayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa merasakan pergantian momentum tahun baru Masehi 2026, plus kita bisa memasuki salah satu bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu bulan Rajab sebagai bulan istimewa. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita selaku orang yang beriman tentu memaknai pergantian tahun baru bukan dengan hura-hura, hanya dengan berganti tahun aja bertambah umur kita. Tapi bagi kita orang yang beriman memaknai pergantian tahun baru tatkala bertambahnya umur kita, hakikatnya maka semakin berkurang jatah hidup kita di alam dunia. Betul apa betul? Semakin kita bertambah umurnya, semakin berkurang jatah hidup kita di alam dunia. Misal Allah batasi hidup kita 70 tahun. Kita sekarang usia 61. Berarti jatah hidup kita semakin berkurang. Tadinya 10 tahun sisanya, sekarang sisa 9 tahun kita hidup di alam dunia. Karena semakin kesini semakin berkurang jatah hidup kita di alam dunia. Tentu kita maknai pergantian tahun baru itu dengan cara kita banyak introspeksi diri. Kita menjadikan pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, bagaimana makin berganti hari, bagaimana makin berganti tahun, itu semakin kita menjadi orang yang berkualitas, menjadi seseorang yang lebih banyak manfaatnya. Karena seorang muttaqin, seorang yang bertakwa, dia memiliki cita-cita dan harapan bagaimana ketika bertambahnya umur kita, semakin bertambahlah pula pahala dan kebaikan kita. Amin ya rabbal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang tahun ini, Pak, jauh lebih baik
daripada tahun kemarin. Baik apanya? Mungkin satu, baik dalam segi ibadahnya. Baik dalam hal apanya? Mungkin baik dari segi prestasinya. Baik dalam hal apanya? Dalam semua kemanfaatan, baik baca Al-Qur'annya, salat jamaahnya, ataupun ilmunya, jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Maka ibarat tukang dagang, fahuwa robihun, kita ini sudah menjadi orang yang untung. Bagaimana caranya? Orang yang untung itu bagaimana? Modalnya kagak seberapa, tapi untungnya luar biasa. Ketika dia bermodal hanya 1 juta, tapi ketika dia berjualan dapatnya 1.500.000. Berarti modal hanya segitu, tapi untungnya lebih dari modal yang kita berikan, Pak. Itu namanya adalah orang yang untung. Sama dengan kita. Tatkala kita diberikan jatah modal oleh Allah, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Rata-rata umur umatnya Nabi, kata Nabi, itu antara 60 sampai 70 tahun aja. Semua jatahnya, modalnya hidup di alam dunia sudah dibataskan oleh Allah Ta'ala. Tapi bagaimana modal yang cuma 60 tahun ini, Pak, 70 tahun ini, Pak, Allah berikan kepada kita memiliki amalan, kita memiliki pahala melebihi dari umur yang Allah berikan sama kita. Syukur pahalanya, syukur amalannya, seperti orang yang ratusan bahkan ribuan tahun dia hidup di alam dunia. Amin ya Rabbal. Ini orang yang untung. Apakah bisa kita umatnya Nabi? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah spesialkan. Sampai kita mendapatkan gelar kuntum khairu ummah. Kita itu sebaik-baiknya umat di antara umat-umat yang lainnya. Kenapa? Karena hadirin Bapak Ibu, kebaikan yang kita umat Muhammad lakukan bisa oleh Allah dilipat gandakan 10 sampai 700 kelipatan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Terlebih yang kedua, kita mengalami Ramadan, ada satu malam yang istimewa. Yang malam itu apabila kita ibadah kepada Allah Ta'ala, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan ke dalam tahun, 1000 bulan sama dengan kira-kira berapa tahun, Mbak? 83 lebih tahun. Taruhlah kita genapkan 84. Kalau kita mendapatkan satu aja malam Lailatul Qadar dalam Ramadan itu, Pak, berarti kita sama aja mendapatkan pahala ibadah selama 84 tahun. Yang semua 84 itu digunakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada maksiatnya, tidak ada dosanya. Semua kita kerjakan dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. 84 itu baru 1 kali bulan Nah, sekarang Bapak Ibu dari akil balik sampai sekarang sudah merasakan berapa kali Ramadan kira-kira? Banyak. Tinggal ngitung umur kita aja. Kalau umur kita sekarang 60 tahun, akil baliknya 15 tahun, Pak. 15 ke 60 berapa? 45. Berarti Bapak udah merasakan 45 kali Ramadan. Iya. Kira-kira Lailatul Qadarnya di antara 45 kali mengalami Ramadan dapat berapa kali, Bapak? Kalau seandainya kita mendapatkan itu Lailatul Qadar dalam kurun waktu 45 tahun kita mengalami Ramadan 10 kali aja, berarti 10 kali 84. Jadi berapa? 840 tahun.
Berarti amal ibadah kita, pahala kita 840 tahun sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan panjangnya umur umat-umat Nabi terdahulu. Umatnya Nabi Adam bahkan sampai ada yang 1000. Nabi Nuh dakwahnya aja sampai 950 tahun, Pak. Tapi umatnya Muhammad meskipun 60 sampai 70 tahun aja hidupnya di alam dunia, tapi pahalanya menyaingi bahkan melebihi umur-umur umat Nabi terdahulu. Ini salah satunya bila kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul. Maka hadirin Bapak Ibu, ayo mumpung kita sekarang nih masih berada di bulan Rajab. Ramadan kurang lebih tinggal 38 harian lagi ya. Tidak berasa. Persiapkan dari sekarang Bapak. Ya. Nih dari sekarang kita banyakin doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Jangan sia-siakan kemuliaan bulan Rajab ini. Biar aku bisa memanfaatkan kemuliaan bulan Rajab ini yang belum tentu Rajab tahun depan saya bisa menikmati Rajab ini. Maka kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Rajab ini sebagai bulan persiapan. Warming up, bulan pemanasan. Pemanasan untuk apa? Persiapan untuk apa? Yang pertama kita latih diri ini untuk rajin-rajin berpuasa. Kenapa? Supaya besok masuk bulan Ramadan, 30 hari berturut-turut lamanya kita berpuasa. Perut kita nggak kaget kalau sedari sekarang kita juga rutin berpuasa. Apalagi ada kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi bahwa nanti di dalam surga, Pak, ada satu aliran sungai yang ini oleh Allah dinamakan spesial, namanya adalah Sungai Rajab. Bagaimana sifatnya Sungai Rajab ini? Asaddu bayadun minal labani wa ahla minal asali. Ini airnya Sungai Rajab lebih putih daripada susu, tapi lebih manis daripada madu. Airnya lebih putih daripada susu, nikmatnya lebih manis daripada madu. Khasiatnya bagaimana kalau minum air ini? Faman syariba minhu syurbatan la yazma'u abada. Siapa orang yang minum satu tegukan aja air Rajab ini, la yazma'u abada, tidak akan lagi merasakan kehausan selamanya. Buat siapa? Ini air Rajab. Liman soma yauman min Rajaba, bagi orang yang meskipun puasa hanya 1 hari di bulan Rajab. Pertanyaannya Bapak, kita sudah akhir bulan Rajab ini, sudah pada puasa Rajab apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Yang belum masih ada kesempatan tuh. Ya, masih ada sekitar 1 minggu lagi nih Rajab belum meninggalkan kita. Ayo, apalagi Bapak yang punya tunggakan sama Allah hutang puasa tahun lalu, ada enggak? Ada apa enggak? Ada ya, yang ada dulu mungkin sakit, mungkin di perjalanan, atau mungkin keletihan karena dia apa gitu ya, silahkan ya. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita menunda-nunda. Tiba Ramadan berikutnya, nanti di samping hutang itu kita harus bayar, yang kedua kita kena dosa dan kena apa? Hukuman dari agama untuk membayar fidyah karena kelalaian dan kecerobohan kita. Ya Pak ya, yang punya hutang 5 hari bayar mumpung sekarang berada di bulan Rajab. Yang hutang 1 minggu bayar dari sekarang Pak. Jangan sampai nunggu datangnya bulan Ramadan berikutnya.
berikutnya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang begitu luar biasa, menjadi pribadi yang semakin hari kita meningkatkan potensi diri, banyak manfaatnya menjadi orang bahagia dunia wal akhirat, maka syaratnya kata ulama, kita harus mempersiapkan bekal modal yang disingkat dengan 5M. Apa Pak? 5M. Apa 5M itu? 5M itu bukan uang sebesar 5 miliar rupiah. Kalau 5 miliar rupiah yang bisa menjamin kita bahagia dunia wal akhirat, yakin dah orang-orang banyak yang berlomba ngumpulin duit 5 miliar. Betul apa enggak? Terlalu murah, seandainya surga bisa dibeli dengan duit 5 miliar, Pak. Tapi 5M yang dimaksud yang bisa kita menjadi orang bahagia dunia wal akhirat, bahkan bisa memasukkan kita ke dalam surga. 5M itu adalah singkatan daripada M. Yang pertama adalah muhasabah. Apa Pak? Muhasabah. Ayo hadirin Bapak Ibu, apa arti muhasabah? Muhasabah itu artinya adalah introspeksi diri, evaluasi diri. Nah, dengan adanya pergantian tahun baru, hayo kita, kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Kata beliau, hayo hisablah diri kita sebelum nanti Allah yang bakal menghisab kita. Kalau dari sekarang mumpung hidup di alam dunia kita bisa menghisab diri kita, mengevaluasi amalan-amalan kita, maka masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Betul apa betul? Oh, kita merenung di waktu malam, menghisab-hisab amalan kita selama 1 tahun ke belakang. Selama 1 bulan, sehari kemarin kita lakukan. Di situ mungkin Anda bisa berbenah diri. Di situ masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Di situ ada kesempatan untuk menambal dengan melakukan berbagai macam kebaikan, Pak. Tapi kalau kita tidak bisa menghisab diri kita, tidak pernah menghisab amalan kita, jangan sampai nanti Allah yang akan menghisab diri kita. Kalau Allah yang sudah menghisab amalan-amalan kita, sudah lagi kita tidak punya alasan untuk memperbaiki diri, Pak. Kalau Allah yang sudah menghisab kita, sudah lagi tidak berlaku itu taubat minta ampun kita walaupun nangis-nangis darahnya di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hari itu bukan hari untuk beralasan, karena hari itu adalah hari keputusan antara surga dan neraka, bahagia dan sengsara. Sudah lagi tidak ada satupun yang bisa kita keluarkan alasan. Kenapa? Karena hari itu adalah hari keputusan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta sudah tidak ada guna. Anak yang kita banggakan pun juga sudah tidak ada guna. Yang hanya kita andalkan di hadapan Allah Ta'ala adalah keimanan dan amal soleh yang selama ini di dunia kita lakukan. Alhamdulillah. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita menjadi orang yang selalu berintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Kenapa? Karena dengan introspeksi diri kita akan lebih tahu di mana letak kekurangan kita. Dengan introspeksi diri kita akan tahu di mana letak kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, sehingga kita akan terus bisa memperbaiki kekurangan kita, sehingga kita disibukkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan menjadi orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang. Orang yang tidak pandai mengintrospeksi diri, dia akan merasa dirinya selalu benar, Pak. Orang yang tidak pandai mengintrospeksi diri, dia akan selalu mengira bahwa dia tidak pernah punya salah, Pak. Tapi dia selalu menyalahkan orang yang lain. Dia selalu mengkritisi kesalahan orang yang lain.
Dia selalu akan menilai orang lain sehingga masuk ke dalam pepatah bahasa Indonesia, semut di seberang kali kelihatan, sementara gajah di pelepak mata gak kelihatan. Kecil sekalipun kesalahan orang disebut-sebut, Pak, dicari-cari, sementara kesalahan dia yang begitu sangat besar segede gajah, dia lupakan seolah-olah dia tidak bersalah. Na'udzu. Ini orang yang gak pernah introspeksi. Dia gak pernah berkaca diri. Dia gak pernah berkaca sama dirinya sendiri. Padahal dengan introspeksi diri, di situ adalah sobunul qalbi, ibarat sabun, dia itu pembersih hati kita, karena di situ kita bakal tahu di mana titik kekurangan dan kelemahan kita. Tuh. Ya, muhasabah. Ya. Nah, itu hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, M yang pertama agar kita menjadi orang yang bahagia dunia wal akhirat. M yang pertama adalah muhasabah. Kemudian M yang kedua apa Bapak Ibu? Yang akan bisa menjamin kita menjadi orang yang bahagia dunia wal akhirat. M yang kedua adalah mujahadah. Apa Pak? Mujahadah. Apa arti mujahadah itu Pak? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Tentu bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan aktivitas kita yang tentu akan memberikan dampak positif kepada kita. Ketika kita bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka nanti Allah menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang sungguh-sungguh di jalan aku, sungguh-sungguh kita memperbaiki diri untuk bisa baca Al-Quran. Sungguh-sungguh kita memperbaiki diri dengan kita banyak melaksanakan sholat malam. Sungguh-sungguh kita memperbaiki diri dengan rutin belajar untuk berpuasa siam di bulan Rajab, Pak. Semua kebaikan, baik yang wujudnya ghairu mahdoh, seperti kerja kita untuk menafkahi istri anak kita, ataupun ibadah yang sifatnya mahdoh, seperti tadi kita baca Al-Quran, sholat, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala, disertai dengan kesungguhan dalam berbuatnya, maka janji Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan mudahkan jalan-jalan dalam menatapi jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan menjadi orang yang sukses. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana kalau nggak sungguh-sungguh? Orang yang sungguh-sungguh aja, Pak, belum tentu dia berhasil, bener apa enggak? Apalagi yang dia itu malah malas-malesan. Tidak ada niatan, tidak ada kesungguhan, sudah barang pasti jauh dari rasa berhasil. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna, kata Imam Syafi'i. Ya, sejauh itu kesungguhan kita, keseriusan kita, maka sebanyak itu nanti hal yang kita bisa dapatkan. Maka tadi harus banyak sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh, satu memang sudah punya niat. Kalau orang sudah sungguh-sungguh, tidak peduli dengan pujian, bahkan tidak takut dengan ancaman. Karena dia sudah sungguh-sungguh masang hati untuk bisa mencari ridha Allah Ta'ala, maka dia akan lakukan apapun itu kalau sudah disertai dengan niat dan kesungguhan. Ini mujahadah. Kemudian hadirin Bapak Ibu, M yang ketiga apa? Sebagai dasar kita agar menjadi orang yang bahagia dunia wal akhirat, M yang ketiga adalah muraqabah. Apa Pak?
Muraqabah. Ingat, morokok bukan mokoro. Tak ada yang salah nyucap lagi. Ingatnya rokok tambah murokok. Apa Pak? Muraqabah. Apa arti muraqabah itu Pak? Apa arti muraqabah? Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita sedang berada, saat apapun itu kita, insya Allah sedikit pun tidak ada niatan untuk melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Benar apa enggak? Karena malu. Seandainya dia berbuat dosa, Allah sedang ngeliatin kita. Karena dia malu saat dia mau melakukan maksiat, di situ Allah sedang nongkrongin kita. Maka muraqabah itu hadirin Bapak Ibu adalah bentuk implementasi daripada ihsan yang selama ini Rasul ajarkan. Apa itu arti ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah dalam ibadahnya. Dan seandainya kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang menyaksikan dan melihat kita. Itu adalah bentuk ihsan. Maka ketika kita muraqabah, merasa diri selalu diawasi oleh Allah Ta'ala yang punya dunia dan segala isinya, sudah barang pasti tidak ada sedikit pun dia kesempatan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Lagi-lagi karena ada Allah yang menyaksikan kita. Allah maha waspada dengan apa yang dilakukan oleh kita. Jangankan kita dalam wujud yang besar, di tempat yang terang, semut aja yang kecil, warnanya hitam, melakukan sesuatu di atas batu yang hitam, dikerjakan di waktu malam, Allah pun tahu apa yang dikerjakan oleh seekor semut yang sangat kecil yang dilakukan di waktu malam di atas batu yang hitam. Apalagi kita. Maha waspadanya Allah luar biasa, yang tidak pernah ada ngantuknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ada rasa ngantuknya, tidak ada lalainya, apalagi ada tidurnya. Allah maha waspada dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tidak seperti dengan apa? Dengan CCTV buatan manusia. Kira-kira CCTV ada lemahnya apa enggak, Pak? Ada. Kapan? Saat mati lampu misalnya. Iya. Kira-kira CCTV berjalan apa enggak? Agak. Atau saat CCTV-nya ini ruangan kita gelapin, lampunya kita matiin, kira-kira bisa nyenter kita apa enggak? Kagak. Atau CCTV kita tutupin pakai kain yang dilakukan oleh kita, kira-kira CCTV bisa ngelihat kita apa enggak? Kagak. Buatan manusia ada lemahnya, tapi CCTV-nya Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha waspada terhadap apa aja yang dilakukan oleh kita. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ini pun juga bagian daripada yang bisa membuat kita menjadi orang yang selamat dunia wal akhirat. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi kita orang yang beriman, pasti ya di samping kita akan merasa diawasi, biasanya kita punya alarm. Tahu alarm, Pak? Alarm ketika kita mau berbuat dosa, itu alarm tiba-tiba bergetar. Sinyalnya langsung connect untuk tidak jadi melakukan. Kalau orang beriman begitu, Pak. Seperti di Indomaret itu ya.
Ada alarm kalau ada orang masukin barang ke dalam tas, kemudian dia nggak bayar di kasir, lantas dia langsung keluar, itu alarm akan berbunyi, Pak. Tet, 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 ada pencurian. Nah, pun juga sama dengan kita orang beriman. Tatkala kita mau melakukan perbuatan dosa, punya niatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, ini tiba-tiba alarmnya berbunyi dalam detak jantung kita, deg-degan, raut mukanya penuh dengan apa? Kecemasan. Kenapa? Itu alarm adalah buah daripada kebaikan sholat mungkin yang selama ini kita lakukan. Alarm itu mungkin adalah kebaikan daripada puasa Senin Kamis yang selama ini kita kerjakan. Alarm itu mungkin bisa jadi doa dan qiyamul lail yang selama ini kita lakukan. Kalau orang itu dia tidak pernah melakukan kebaikan, ya nanti dia nggak punya alarm dalam dirinya. Nggak ada yang ngingetin dia dikala dia sedang mau berbuat dosa. Tapi kita orang yang beriman punya alarm. Alarm itu dari kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Sehingga dengan alarm itu menjadi hati-hati untuk tidak jadi melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan muraqabah ini begitu sangat penting. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang merasa selalu diawasi oleh Allah? Maka ulama menyarankan kalau kita ingin merasa diawasi oleh Allah, rajin-rajin berzikir. Apa Pak? Rajin-rajin berzikir. Apa arti zikir itu emang? Hah? Zikir itu dalam kamus bahasa Arab itu artinya adalah menghadirkan sesuatu ke dalam lubuk hati. Apa Pak? Menghadirkan sesuatu ke dalam lubuk hati. Ketika kata zikir kita sandingkan dengan lafaz Allah menjadi zikrullah, berarti artinya adalah menghadirkan Allah dalam sanubari kita, menghadirkan Allah dalam lubuk hati kita. Kalau sudah mampu menghadirkan Allah dalam diri kita, maka Allah lah yang akan bertindak terhadap apa yang dilakukan oleh kita. Kalau Allah sudah hadir dalam diri kita, segala bentuk ucapan yang kita ucapkan keluar atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah hadir dalam diri kita, tindak tanduk kita, kaki kita langkahkan Pak, semua bergerak atas rekomendasi dari Allah Subhanahu, karena sudah mampu menghadirkan kebesaran Allah dalam dirinya, mampu menghadirkan Allah dalam badannya. Itu yang akan dia menjadi orang yang terjaga, menjadi orang yang terlindungi, bahkan dia akan menjadi orang yang selamat karena tindak tanduk serta ucapan atas rekomendasi dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang bagaimana Pak Ustadz? Silahkan yang bagaimana aja, tergantung kondisi Bapak. Kalau Bapak habis berbuat dosa, ketika Bapak habis keceplosan berbuat dosa dan maksiat, maka zikir yang utama kita ucapkan astagfirullah, ucapin istighfar. Ketika Bapak ngelihat ciptaan Allah luar biasa, ngelihat gunung indah luar biasa, ngelihat indahnya bulan, ngelihat indahnya pemandangan, maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan sebuah hal yang kita tidak inginkan, bahkan ngedengar ada saudara yang sudah menghadap kepada Allah Ta'ala, maka kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika melihat angin puting beliung, kebakaran, banjir bandang, sesuatu yang kita tidak bisa mampu untuk menghadapinya,
maka kita dianjurkan untuk baca apa? Allahu Akbar. Angin puting beliung, jangan diam aja. Baca takbir, bahkan ulama sebagian mengajarkan untuk mengumandangkan azan. Ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ahabbul kalami ilallahi arba', kata Nabi. Ucapan manusia yang paling Allah sangat cinta itu 4. Subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu Akbar. Wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta, dan tidak mengapa kita memulai dari yang mana aja, yang penting 4 zikir itu zikir yang paling Allah cinta. Amin ya rabbal. Muraqabah. Bisa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Syaratnya tadi sering-sering kita berzikir. Kemudian yang keempat, apa yang bisa membuat kita orang menjadi selamat dunia wal akhirat? Yang keempat adalah mu'aqobah. Apa Pak? Mu'aqobah. Apa arti mu'aqobah? Mu'aqobah itu artinya adalah menghukum diri. Ya, menghukum diri, mempanis diri kita. Kok bisa? Ya, tentu di saat kita melakukan kesalahan, tatkala kita melakukan kemaksiatan, sebagai wujud tanggung jawab kita di hadapan Allah Ta'ala, maka kita hukum diri kita. Hukumannya bukan dengan push up 100 kali. Hukumannya bukan kita 10 km harus berlari. Tapi hukumannya dengan cara kita melakukan kebaikan-kebaikan lain untuk menambal kekurangan kita, untuk menutupi kesalahan kita, untuk bisa diampuni dari dosa-dosa kita. Sebagai wujud tanggung jawab kita, kita lakukan kebaikan untuk menghukum diri kita yang sudah melakukan kezaliman. Tuh orang yang hebat. Bapak habis berbuat dosa, misal gara-gara subuh kesiangan, maka duhanya kita tambahkan. Bapak habis berbuat dosa, kagak puasa wajib misalnya, maka sewujud daripada tanggung jawab kita, ya, kita ganti ditambahkan juga dengan sedekah, Pak. Atau apalah bentuknya perbuatan dosa maksiat itu telah kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Allah Ta'ala. Kita langsung hukum diri kita dengan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan yudhibna sayyi'at, kata Allah, akan menghabiskan, akan menghapuskan segala bentuk kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Tuh, ya Pak ya, subuh kesiangan, duha ditambahkan. Ya, misalnya Bapak nggak melakukan apalagi tuh kewajiban-kewajiban Allah, atau Bapak malah mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, buru-buru. Saat itu kita beristighfar, saat itu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, hukum diri kita sebagai bentuk tanggung jawab dengan tadi melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, harapannya agar Allah bisa mengampuni kesalahan dan kelalaian yang telah kita lakukan. Menghukum diri. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan, kesalahan, kemaksiatan yang pernah kemarin kita lakukan, al-hasanat, dengan kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan tamhuha
akan menghapuskan dari kesalahan yang telah kita lakukan. Alhamdulillah. Harus merasa kita menghukum diri sebagai wujud komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, mu'aqobah. Kemudian M yang kelima. Tadi M yang pertama apa, Pak? Muhasabah. M yang kedua apa, Pak? Mujahadah. M yang ketiga apa, Pak? Mu'aqobah. M yang keempat M yang ketiga muraqabah, M yang keempat mu'ahadah. Mu'aqabah ya. Yang ketiga muraqabah. Yang kelima adalah mu'ahadah. Nah ini. Apa, Pak? Mu'ahadah. Apa arti mu'ahadah? Mengingat perjanjian kita. Mengingat-ingat perjanjian kita. Perjanjian sama siapa? Perjanjian sama Allah. Kapan perjanjian kita sama Allah, Pak? Yang pertama, dulu saat kita dikandung dalam perut ibu kita usia 4 bulan, di mana di situ Allah tiupkan ruh kita. Di situ Allah tiupkan, ditentukan rezeki kita, ditentukan jodoh kita, ditentukan mautnya kita. Allah sempat mempersaksikan di hadapan kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan semua kalian? Semua kala itu kita bersaksi dan berjanji, ya wahai Allah, qalu bala syahidna, kami berjanji, kami bersaksi untuk menjadikan engkau sebagai Tuhan kami semua. Nih kita terlahir dalam keadaan beriman, sampai sekarang detik ini kita masih beriman, maka kita masih memegang teguh perjanjian itu. Alhamdulillah. Kemudian perjanjian yang kedua apa? Perjanjian yang kedua yang harus diingat-ingat oleh kita agar selalu kita tunduk kepada Allah Ta'ala adalah perjanjian tatkala itu kita ucapkan sehari sebanyak 5 kali dalam sholat kita. Apa bunyinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, sesungguhnya salatku ini, wa nusuki, ya Allah, sesungguhnya ibadahku ini, wa mahyaya, dan sesungguhnya hidupku ini, sampai matinya pun lillahi rabbil alamin, kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Janji kita tuh yang diucapkan dalam sholat, diingat-ingat apa enggak ketika di luar sholat? Nah itu dia. Banyaknya nauzubillah enggak ingat, hanya ingat di kala sholat aja. Ibadah kita ternyata bukan untuk Allah. Ternyata ibadah selama ini yang kita lakukan untuk mendapatkan apresiasi dari manusia doang. Ini kira-kira sesuai dengan janji apa enggak? Hidupnya 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ternyata dia untuk bukan menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Tapi banyak yang dia lakukan selama 24 jam tiap hari. Semua yang dia lakukan bukan untuk menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada hawa nafsu. Apalagi menghambakan diri kepada setan. Orang yang begini kira-kira mengikat janji sama Allah apa enggak? Maka ingat tuh perjanjian itu. Kalau kita mengingat perjanjian itu 5 kali kita ucapkan minimal dalam 1 hari, insya Allah kita akan menjadi seorang hamba Allah yang sebenarnya. Ingat perjanjian itu dengan Allah. Ingat perjanjian itu tatkala Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita. Allah tentukan rezeki kita. Allah tentukan keselamatan kita. Allah tentukan ajal bahkan jodohnya kita. Ingat, Allah kalau tidak kala itu menciptakan ruh kepada kita, tidak akan terlahir kita ke alam dunia. Ingat perjanjian kita di kala sholat kita. Kita berjanji sholat aku, hidup aku, sampai matinya aku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana realisasinya tatkala kita hidup di alam dunia?
Ternyata semua itu dusta, tidak untuk Allah, melainkan untuk selain Allah. Na'udzubillah. Ingat perjanjian ini. Kalau dengan ingat perjanjian ini dengan Allah, insya Allah kita akan terus terbimbing oleh Allah. Apa-apa yang kita lakukan semata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wujudnya dunia meskipun Pak, tapi kalau kita niatkan akhirat, insya Allah wujudnya menjadi pengabdian kita kepada Allah. Contohnya apa? Mencari nafkah. Wujudnya dunia, betul apa enggak? Mencari nafkah kita kerja, berangkat gelap, pulang gelap, menjadi angker, anak kereta, demi menafkahi anak sama istri kita. Tapi kalau niatkan akhirat, kata para ulama syaratnya dua. Dalam kita bekerja wujudnya dunia, yang pertama, yang penting jangan tinggalin sholat Pak. Wujudnya dunia untuk akhirat, tapi kalau kagak sholat sama aja, tidak bernilai apa-apa. Yang kedua, jangan tinggalin tolabul nuntut ilmu. Di tempat kerja ada kajian, ada pengajian, hadiri Pak. Supaya kerja kita tidak dinilai oleh Allah melulu dunia, tapi di situ dianggap juga wujudnya dunia, tapi tujuannya akhirat. Amin ya robbal. Jangan tinggalin apa? Sholat. Buntang banting tulang untuk mencapkahi anak istri kita, tapi kalau ninggalin sholat sarwa baik. Wujudnya dunia yang dicari, bukan untuk akhirat. Yang kedua, jangan sampai, kata para ulama kita, ninggalin yang namanya menuntut ilmu. Alhamdulillah, di tempat kerja nggak ada, minimal nih di tempat tinggal kita di Masjid Ar-Rahman setiap minggu ada pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wujud dunia kita yang selama ini kita lakukan juga bernilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini saja ta'lim kita, bekal kita dalam mengisi momen-momen awal tahun baru Masehi ini, agar kita menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang lebih berprestasi, baik dalam segi dunia apalagi untuk akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari sama kita berdoa, semoga di tahun baru 2026 yang bertepatan juga di bulan yang mulia, bulan Rajab ini, semoga kita diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya untuk senantiasa istiqomah dalam menetapi kebaikan dan kebenaran, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan selalu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa kita juga bisa istiqomah melakukan berbagai macam kebaikan, diberikan kesehatan sehingga bisa masuk kepada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham farij humumana wa yakashifal gham ikshif humumana wa ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'anna al-bala ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.